Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summarhum baina wa ma hadina wa jaddi wa jadana wa ulama syarhin wa malaikatil muqarrabin, khususan mu'allifatil kitab wa khususan ikatin salihah wa sabil hajah. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa rahim kubur minal minat wal muslimat min masyarri rabiha khususan ila baina wa baikum sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada isteri-isteri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu cici kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimakbul Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri, cucu cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Semoga Allah SWT selalu memberi kemenangan dan perjuangan dari Palestina dan menghancurkan Zionis Israel lanatullah. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana umurana wa ahlul 'uqdatam min lisani qalina radina billahi rabba bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min qawli fahmi khurjina min ad-dhulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilahna da maqsuduna wa matlubuna atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz dan guru dan imam yang berbahagia, Tuan Pengerusi Surah dan Sultan kuasanya, Datuk Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah, di awal bulan Jun 2024 ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, karena kita masih diberi kesempatan untuk terus menambahkan investment kita melalui majlis taklim, majlis taman surga, majlis yang dihadiri oleh ribuan malaikat, majlis yang setelah kita selesai dan kembali keluar daripada tempat diampunkan dosa-dosa kita, dan majlis di mana duduk satu saat lebih baik dari sunnah 1000 rakaat. Tahniah kepada kita masing-masing yang telah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Baik tuan sekalian, seperti biasa kita teruskan pengajian dulu kita ini, dan di akhir akan saya tambahkan untuk berbicara tentang amalan di bulan Dzulhijjah, karena tinggal 1 minggu lagi, bahkan tak sampai 1 minggu kita akan masuk bulan yang mulia, bulan yang mengkagumkan, bulan yang luar biasa, bulan di mana Nabi diuji oleh Ta'ala. Kalau tadi surah Yusuf dibaca oleh Pak Imam kita luar biasa, kalau kita paham tuan sekalian, cerita Nabi Yusuf ini lebih enak didengar daripada cerita-cerita Hollywood atau Bollywood. Cerita yang nyata, jelas, dan suasana yang luar biasa. Baik teman sekalian, kita teruskan dulu pengajian kita. Kita sudah sampai muka surat 38 ke hadis yang ke-15.
Tajuknya berkasih sayang kerana Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqul yaumil qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al-yawma adilluhum fi dhilli fi yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi, pada hari kiamat nanti, di mana? Di mana orang-orang yang saling berkasih sayang karena kebesaranku. Hari ini aku naungi mereka dalam naunganku di hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Subhanallah. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhum tahabbatum afshus salam bainakum. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, demi jiwaku yang dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah SWT, kamu tidak akan memasuki surga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman kalian sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang apabila kamu mengamalkannya, kamu pasti berkasih sayang, yaitu sebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Luar biasa. Baik sekalian. Apa? Ini hadis satu lagi. Wa an Abi Idris Al-Khawlani qala takhaltu masjida Dimsyq fa idza mata buraqud sanaya wa idza an-nasu ma'ahu fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaihi wa sadaru an ra'i fasa'altu anhu faqila hadha Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu falamma kana minal ghad hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bistahjir wajadtuhu yusalli fangtadartuhu hatta qada salatahu summa ji'tu min qibali wajhi fasalamtu alaihi summa qultu wallahi inni la uhibbuka Allah la uhibbuka lillah faqala Allah faqultu Allah faqala Allah faqultu Allah fa akhadhani bi habwatin ridai wajabadhani ilaihi faqala abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wa mutajalisina fi wa mutafarisi wal mutazawirina fi wal mutabadilina fi. Rawahu Malik fil Muwatta bisnadin sahihin. Artinya daripada Abu Idris Al-Khawlani berkata, aku pernah memasuki sebuah masjid di Damsyik. Lalu tiba-tiba aku melihat seorang lelaki yang bersinar gigi depannya dan ramai manusia duduk bersamanya. Apabila mereka berbeza pendapat, mereka akan merujuk kepadanya dan berpegang dengan pandangannya. Maka aku pun bertanya kepada orang-orang ramai tentang nama lelaki itu. Lalu diberitahu kepadaku, itulah namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Keesokan harinya
aku pergi awal ke masjid. Rupa-rupanya beliau lebih awal pergi ke masjid dariku. Aku dapati beliau sedang solat. Aku menunggunya sehingga beliau selesai menunaikan solat. Kemudian aku pergi kepadanya dari arah mukanya dan memberi salam kepadanya. Kemudian aku berkata, sesungguhnya demi Allah, aku sangat kasih kepadamu karena Allah. Beliau bertanya, apakah karena Allah? Aku menjawab, iya, karena Allah. Dia bertanya lagi, betul karena Allah? Iya, aku karena Allah. Lalu beliau memegang hujung selendangku dan menarik aku dekat kepadanya. Beliau berkata, bergembiralah kamu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi yang bermaksud lebih kurang, pasti mendapat kasih sayangku bagi orang-orang yang saling berkasih sayang keranaku. Orang yang berkumpul dalam satu majlis keranaku, orang yang ziarah menziarahi keranaku, dan orang-orang yang saling memberi keranaku, yakni kerana Allah SWT. Baik tuan sekalian, luar biasa. Jadi kita akan lebih senang, kita teruskan baca dulu syarahannya atau keterangannya. Hubungan persaudaraan yang baik akan menimbulkan rasa kasih sayang. Ia merupakan anugerah nikmat yang sangat berharga daripada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum ada'a falafa baina qulubikum fasbatum bi ni'mati ikhwana ila akhirih. Ya, bermaksud lebih kurang, barang siapa masyaallah, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu sekalian bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kalian sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Di akhirat nanti semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika itu matahari sangat dekat dengan kepala masing-masing. Ada yang berpeluh sampai ke buku lali, ada yang sampai lutut, pinggang, kepala, bahkan ramai juga yang tenggelam kelemesan dalam peluhnya sendiri. Namun terdapat 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Antara 7 golongan itu ialah 2 sahabat yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Persaudaraan yang suci inilah persaudaraan yang dibina semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Oleh itu, mereka akan selalu berdoa kepada sahabat-sahabatnya, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, bertanya kabar, saling memberi hadiah, tanda ingatan, dan sebagainya. Bahkan mereka sanggup berkorban tenaga, masa, dan wang ringgit demi sahabatnya. Luar biasa. Ini ajaran, ini hadis sahih. Tapi saya selalu menghubungkan dengan realiti masyarakat kita sekarang. Nah, itu aja. Kenapa ajaran ini kita rusak sendiri? Jelas ayatnya begitu paham sekali, dibaca itu aja kita ada paham. Tapi kita menjadi terkejut tatkala sudah dipraktikkan dalam masyarakat
dalam kehidupan kita. Kalau mereka ini orang kafir, ala kulli hal tak ada masalah. Saudara kita sesama Islam. Bahkan di antara mereka ada orang pintar-pintar, ada hebat-hebat. Kenapa bukan ini yang diviralkan? Bukan kasih sayang ini yang dikembangkan, tapi yang ada hanya permusuhan, hasad, dengki, penipuan. Subhanallah. Dan yang menipu ini bukan merasa dirinya dosa, malu, tak ada. Malah terus berusaha menggunakan mass media atau AI sekarang ini. Malah digunakan untuk sesuatu pengeliruan, pembodohan kepada masyarakat. Masya Allah, luar biasa tuan-tuan. Jadi jauh dari ajaran Islam. Jadi saya mengajaklah pada diri saya, Datuk, Datin, sekalian tolonglah. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Kita dah mau mati dah. Mari kita kembalikan ajaran Islam. Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada negeri Selangor yang sudah menggunakan turas Islam, warisan Islam. Yang kali kedua sekarang ini. Dulu membahas Ihya Ulumuddin, sekarang Riyadhus Shalihin dengan hadis 40 Arba'in Nawawi. Luar biasa tuan sekalian. Hal yang demikian. Tapi masih ada justru orang Islam sendiri yang mempertimbangkan 40 hadis Imam Nawawi. Masya Allah. Inilah kadang-kadang tuan kita menjadi terkejut. Jadi apapun terjadi oleh karena kesungguhan yang dilakukan di antara kita yang masih betul-betul termasuk Datuk Datin sekalian selalu datang kuliah ini, insya Allah akan lama kelamaan akan membentuk, merubah mindset daripada masyarakat kita. Setidak-tidaknya kita bisa menghalang lah, jangan sampai keterlaluan lah untuk bermusuhan, untuk berhasad, dengki dan semuanya. Cukuplah dengan hadis ini, pada hadis sahih, hadis qudsi dan sebagainya tentang kasih sayang. Dan salah satu di antaranya bila kita ada diajarkan ifsya'us salam, menyatakan assalamualaikum, itu salah satu di antara timbul kasih sayang. Jangankan merupakan satu budaya salam gitu aja tapi tidak mengerti apa-apa. Karena assalamualaikum adalah kesejahteraan buat kamu sekalian. Dan kita juga menjawab salam, bahwa menjawabnya lebih baik daripada salam yang pertama. Nah, itulah tuan sekalian. Itu salah satu di antaranya. Luar biasa. Ya kalau kita lihat tadi dari Mu'adz bin Jabal tadi. Dia datang mengatakan, sahabatnya itu aku kasih karena Allah. Diulang balik. Betul? Betul karena Allah ke? Iya. Karena Allah diulang balik sampai 3 kali. Betul. Ini menunjukkan tuan sekalian betapa kita harus serius, ya. Seorang sahabat Nabi yang bisa membaca hati itu. Betul ke kamu ini mengatakan kasih sayang karena Allah? Bila sudah betul, dipeluknya, digandengnya, dan sakenya dikeluarkan satu dalil yang lebih mantul, mantap, bahwa ternyata Allah SWT akan memasukkan surga, akan memberikan kasih sayang kepada hambanya yang kasih sayang. Diakhiri dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada yang mendapat naungan kecuali dari naungan Allah Ta'ala. Salah satu di antaranya 2 sahabat yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya Alhamdulillah. Ya setidak-tidaknya macam kita sekarang ini, jujur, tuan-tuan bertemu kita di surau, di masjid, ngajar ini hanya karena Allah. Dan nanti berpisah juga karena Allah. Tidak ada intrik-intrik tertentu, tidak ada maksud tertentu untuk jadi populer, jadi glamour, untuk mendapatkan hadiah ini, enggak ada. Inilah salah satu di antara realisasi atau manifestasi duduk karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya majelis yang macam ini, yang ini harus kita syukuri, kita nikmati luar biasa tuan sekalian. Kalau pertemuan organisasi-organisasi yang berbentuk duniawi itu ada maksud-maksud tertentu, ada embel-embel tertentu di keperluan dunia karena ini dan sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk pengajian,
dalam bentuk untuk mengkaji ilmu Allah Ta'ala di rumah-rumah Allah SWT, ini confirm dia adalah duduknya karena Allah dan keluarnya juga karena Allah. Alhamdulillah, ini perlu kita pertahankan, bahkan kita pertingkatkan suasana begini ini untuk menjadi supaya kita dapat nilai, dapat naungan daripada Allah SWT. Yang itu kan ya, yang di akhir tadi disebutkan, orang yang berkumpul dalam suatu majelis karena Allah. Nah, coba orang yang ziarah menziarahi karena dan orang-orang yang saling memberi karena semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita mempraktiskan untuk lakukan. Kan sebab Datuk Datin dan sekalian, bila kita sudah mengatakan karena Allah dan segala-galanya dikembalikan karena Allah, semuanya tuh ringan, enteng, dan tidak ada bebanan langsung. Karena sudah kita sandarkan, kita kembalikan kepada yang punya, yang segala-galanya, sehingga tidak ada perasaan ini, perasaan enggak ada. Itu pentingnya untuk belajar dan terus belajar, mengajar, mempraktikkan, mengamalkan apapun juga karena Allah. Baik tuan ya. Itu karena maksud dan keterangan sudah kita baca semua, kita tambahan sedikit aja. Baik, kita teruskan. Mencintai Al-Quran, membaca, mengajar, mengamalkan dengan Al-Quran. Nah, ini hak Al-Quran. Kita baca, kita pahami, kita mengajar dan mengamalkan. Hadis ke-16. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun salathuna ayah syafat lirajulin hatta ghufra lah wa yatabarakalladzi biyadil mulk, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang terdapat satu surah dalam Al-Quran 30 ayat, yaitu surah Al-Mulk. Surah itu dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan, yaitu surah Tabarakalladzi biyadil mulk, yang alhamdulillah sudah dibaca oleh masyarakat kita selepas sholat isya. Atau kalau di surah di masjid tidak, setidak-tidaknya tuan dan puan baca sebelum tidur, baca Tabarak, surah Al-Mulk, yang akan memberi syafaat, dan itu akan membebaskan kita daripada siksa kubur. Di kubur nanti surah Al-Mulk akan datang dan akan memohon kepada Allah Ta'ala untuk membebaskan orang yang membacanya. Itu memperjuangkan kita dalam bentuk bagaimana itu urusan Allah Ta'ala, tapi surah Al-Mulk datang untuk membela, untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Apalagi kalau Tuhan dan sudah hafal semua, alhamdulillah kita baca. Tidak semestinya malam, tapi yang terbaik akan tidur. Tapi pagi, siang, petang, malam boleh saja. Yang penting baca surah Al-Mulk. Nah, itu yang penting begitu. Bukan mesti ini, mesti tak payah. Kita nggak usah begitu. Islam itu mudah, Islam itu senang, Islam itu luar biasa. Dan kalau kita akan tidur, Tuhan sibuk dan sebagainya, coba dibaca. Ya kalau hafal, alhamdulillah. Aku tidak hafal, ya mula-mula bawa CD-nya begitu dalam kita bekerja atau balik dari kerja, baca surah Al-Mulk, boleh, tidak menjadi masalah. Nggak bisa pagi, petang, malam terus, tapi yang penting ini ajaran ini kita membaca 30 ayat Al-Mulk itu akan memberi syafaat. Enak kan? Jadi kalau ketentukan mesti ini, itu akan menjadi keliru. Tak payah semacam gitu Tuhan sekalian, ya. Jadi jangan memaksakan seolah-olah Islam harus begini, enggak. Mesti dibaca, terserah waktunya dan bagaimana caranya. Wallahu alam. Baik. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Yaqulu as-siyam Rabbi inni mana'tu ta'ama
wasyaraba bin nahari fasyafa'atni fih. Fayaqul Quran, Rabbi inni manatu an-nauma bil lail fasyafa'ani fihi fayashfa'ani. Rawahul Hakim wa qala sahihun an syartil Muslim. Masya Allah. Artinya, daripada Abdullah bin Amr bin radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat keduanya, ya, kepada hamba Allah Ta'ala. Puasa berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangnya dari makan dan minum di siang hari. Oleh itu, ya Allah, izinkan daku memberi syafaat kepadanya. Masya Allah. Al-Quran juga berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangnya dari tidur di malam hari. Oleh itu, izinkan daku memberi syafaat kepadanya. Lalu kedua-duanya diizinkan memberi syafaat. Kan luar biasa, tuan-tuan. Di siang dia puasa. Kita bertuah diberi kesempatan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Sebelah situ diajarkan oleh Rasulullah SAW puasa dalam 1 bulan setidak-tidaknya kalau boleh 11 hari. 11 hari terdiri daripada apa? 4 Isnin, 3 Yaumul Bait atau Yaumul Bid, hari putih, 4 hari Kamis. Jadi 4-3-4 itu the best of the best. Kalau tidak mampu ya dikurangi. Tapi yang jelas puasa Isnin walaupun 1 kali dalam 1 bulan, Yaumul Bid dapat 1, Kamis 1, oke lah. Karena itu akan memberi syafaat kepada kita. Dan sebentar lagi kita akan bicara tentang puasa Dzulhijjah. Luar biasa kan? Baik, tapi sebenarnya dalil-dalil sudah jelas. Al-Quran yang kita baca juga akan memberi syafaat. Dan cara membaca Al-Quran, Datuk Datin dan sekalian, ada 2 cara. Cara pertama bin nazar. Tuan dan Puan ambil Quran, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Sadaqallahul Azim. Katakan begitu. Itu Al-Quran. Atau yang kedua bil hifzi, yaitu dengan hafalan. Bila dengan hafalan lebih bebas, dengan duduk, dengan baring, dengan berjalan, dengan drive kereta, dengan apa saja, walaupun hanya membaca surah Ikhlas diulang-ulang, tidak menjadi masalah. Kan itu juga Al-Quran, ayat Al-Quran cukup jelaskan. Dan itu ternyata nanti akan minta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Kalau puasa kepada yang berpuasa, dan Allah izinkan. Luar biasa kan? Baik. Terakhir, ya Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qara'a ayat al-kursi tubra kulla salatin lam yanahu min dukhul jannah ila ayyamut. Rawahu Ibnu Hibban wa sahhahahu. Artinya, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas sholat menjadi wiridnya, tiada yang dapat menghalangnya dari memasuki surga kecuali mati. Alhamdulillah, setiap kita sholat di bawah Pak Imam kita baca akhir ayat kursi. Luar biasa. Tapi yang sayang itu kebenaran, kenapa masih ada masyarakat kita salam-salam loncat. Ini apa kanone, tuan-tuan? Tolonglah, rubahlah. Dulu masih muda tak apalah. Ini sudah lansia, sudah lanjut usia, dan mau mati dah. Tak kata paham-paham. Sekejar baca ayat kursi. Oke lah, konon
Kalau lambat dengan Pak Imam, takut lambat, baca sendiri. Lepas itu sujud syukur keluar. Coba itu dipaksa diri kita. Supaya tanda terima kasih pada sujud syukur lah. Tuhan sekalian terus keluar. Jangan salam-salam loncat. Karena Rasulullah pernah menegur pada Sa'labah. Yang Sa'labah itu akhirnya, padahal kalau melihat sejarah, Sa'labah itu sahabat Nabi yang paling rajin mendengar atau duduk bersama Nabi. Sholatnya luar biasa, sampai disebutkan keningnya itu tebalnya lebih tebal daripada lutut onta karena bekas sujudnya. Tapi karena sudah jadi kaya lupa, akhirnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi dia berperangai, salam-salam loncat. Dipanggil, hai Sa'labah, sini. Kamu kalau sholat, lepas sholat, jangan seperti orang munafik lah. Terkejut Sa'labah dan mengatakan, ya Rasul, maafkan saya. Saya segala keluar itu karena istri saya sedang telanjang. Dia tidak punya pakaian. Maka gantian dengan saya. Oleh itu, ya Rasul, coba doakan jadi orang kaya. Nabi menyebutkan, kalau begitu tak apalah, kamu sabar, kamu syukuri, insya Allah. Oh, diam. Besok datang lagi, ya Rasul, tolong doakan jadi orang kaya. Sa'labah, ikut seperti saya. Kalau saya mau gunung Uhud dan pasir ini semua jadi emas, intan, pilihan. Tapi untuk apa? Kalau hanya melupakan kepada Allah. Diam. Besok datang lagi, tolong doakan jadi orang kaya. Sudah diberi peringatan macam itu masih degil. Oke lah, kamu cari kambing 2, jantan dan betina, didoakan Nabi. Oh, kaya raya. Tapi akhirnya hancur tuan-tuan. Itulah salah satu dia punya perangnya, salam-salam loncat. Jangan begitu. Coba ditegur keluarga kita, kalau itu anak-anak kita. Jangan biarkan begitu, akan menjadi akhirnya menjadi perangai nanti. Nah, ini setidak-tidaknya baca ayat kursi. Ini dalilnya jelas kan, luar biasa, kan tidak lama kok. Oke, tuan sekalian, keterangan melihat Al-Quran adalah ibadah. Melihat saja sudah menjadi ibadah. Membacanya ibadah, mengajarkannya ibadah, memahaminya ibadah. La ilaha illallah, indahnya Quran. Ulama berkata, jika kita ingin berbicara dengan Allah, maka dirikan salat dan pohonlah munajat kepadanya. Dan jika kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Quran. La ilaha illallah. Jadi terkadang dengan kita membaca Quran bermakna kita sedang berbicara dengan Allah SWT. Dan tatkala kita punya hajat tertentu, salat. Karena salat itu mulai Allahu Akbar sampai Hamid Najid tidak ada bicara kecuali dengan Allah SWT. Dalam salat boleh berdoa dan sekalian. Terutama kalau kita sujud yang terakhir. Setelah subhana rabbil a'la wa bihamdih, tambahkanlah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini dibaca Nabi waktu perang Badar Kubra. Waktu Badar Kubra itu luar biasa. Umat Islam hanya 313 melawan ribuan. Tidak ada lain waktu Nabi sujud banyak-banyak dan baca ini. Ayo sama-sama. Saya dulu, tuan dan ikut saya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Boleh tuan sekalian. Artinya apa? Ya Hayyu, wahai zat yang hidup, ya Qayyum yang berdiri tegak, bi rahmatika dengan kasih sayangmu ya Allah, astaghitsu, aku mohon pertolongan. Minta
pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau bersama jamaah ya lebih kurang 1 menit atau setengah menit cukup. Tapi waktu sendiri perbanyak. Ya, okey. Itu kan ada dasarnya. Waktu solat kita berdoa pada Allah. Kalau ingin bicara dengan Allah, ya baca Quran. Karena ada hadis yang menyebutkan begini, Rasulullah bersarti lebih kurang, jika kalian ingin bertemu dengan Allah, maka hormatilah keluarga Allah di muka bumi ini. Sahabat-sahabat suspend lah. Ya Rasul, memangnya Allah punya keluarga di muka bumi ini? Nah, ya ada. Manhum ya Rasul, siapa mereka? Alladzina yaqra'ul Quran, orang selalu membaca Quran. Alhamdulillah. Gituan ya. Baik. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berkekalan sehingga hari kiamat. Rahasia dan keajaibannya dirasai oleh manusia sepanjang zaman apabila kitab ini terus-menerus dikaji dengan kajian-kajian ilmiah. Amat malang jika ada ibu bapa yang membiarkan anak mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya mereka bersusah payah menghantar anak mereka ke pusat-pusat tuition untuk belajar bahasa Inggris, matematik, sains dan sebagainya. Mereka sanggup membayar yuran yang agak mahal. Bahkan jika anak mereka gagal dalam mana-mana pelajaran itu, mereka sampai menangis kesedihan. Persoalannya, berapa ramaikah ibu bapa yang menangis bila anaknya tidak pandai membaca Quran dan tidak sempurna pengetahuan fardu ainnya. Umat Islam mestilah berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Alangkah bahagianya jika kita dapat mengkhatamkan Al-Quran beserta tafsirannya, karena dengan kefahaman barulah bacaan itu lebih berkesan bagi diri kita dan menyentuh perasaan kita. Apabila kita melalui ayat rahmah, kita memohon rahmat daripadanya. Apabila kita melalui ayat azab, kita mohon perlindungan kepada Allah. Apabila kita melalui ayat tentang surga, kita berdoa agar dapat menjadi penghuni surga. Apabila kita berjumpa ayat tentang neraka, kita berdoa agar selamat dari api neraka. Dan apabila kita berjumpa ayat perintah untuk bertasbih, maka kita segera bertasbih. Begitulah seterusnya kita memberi respon dan berinteraksi dengan ayat-ayat yang dibaca. Ketika bicara Fir'aun, cara Namrud, yakin naudzubillah min dzalik dan sebagainya. Itulah tuan-tuan Al-Quranul Karim. Luar biasa, yaitu kembali ibu bapaknya menjadi bingung kalau tidak pandai sains, matematik, and so on. Tapi tidak baca Quran, macam diam aja. Ini namanya terbalik 180 derajat Celcius, tuan-tuan. Ubahlah, tuan-tuan. Ulama-ulama, kalau kita belajar sejarah, saintis-saintis dunia itu bermula daripada ulama-ulama Islam. Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, semuanya Al-Jibra. Mereka adalah tokoh-tokoh sains dunia. Dan mereka semua hafal Quran, tuan-tuan. Quran dulu dihafalkannya begitu. Imam Nawawi yang menjadi pembicaraan di Turas, di negeri Selangor, yang akan berakhir itu, tuan sekalian. Latar belakangnya luar biasa. Belum sempat berkahwin yang meninggal dunia, tapi hafalan Qurannya didahulukan. Baru yang lain. Orang yang pandai membaca Quran, hafal Quran, juga senang mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Itu sudah dimulai dengan ulama-ulama dahulu. Jadi kenapa kita tinggalkan? Itu tuan sekalian ya. Jadi kembali Al-Quran. Apalagi ini yang paling menakutkan itu. Justru
Orang-orang Islam sendiri yang mempermainkan Al-Quran. Nah, ini yang paling teruk tuan sekalian. Bagaimana memainkan Al-Quran? Al-Quran melarang jangan fitnah. Kenapa menjadi tukang fitnah? Quran melarang jangan hasad dengki. Kenapa menjadi hasad dengki? Itu namanya mempermainkan Quran. Sehingga Nabi pernah curhat, pernah menangis kepada Allah Ta'ala. Rujuk surah Al-Furqan ayat 30. Nabi berdoa pada Allah, ya Rabb, inna hadha qawmi ittakhadhu hadhal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kenapalah umatku ya Allah jadikan Quran itu main-main. Hati tuan-tuan, janganlah semacam itu tuan-tuan. Quran itu mukjizat yang abadil abad. Seluruh mukjizat para nabi dan berhenti, dan para nabi rasul berhenti pada waktu zamannya. Lepas itu tak ada gunanya. Betapa hebatnya tongkat Nabi Musa dilemparkan menjadi ular. Itu zaman Nabi Musa, dan hanya Nabi Musa saja. Sekarang tongkat itu ada disimpan di perpustakaan Turki sana. Ada, ya kayu biasa, nggak ada pengaruh apa-apa. Kadang-kadang orang kalang kabut, oh ini kayu kapal Nabi Nuh ini dan sebagainya. Pembohongan itu anda cukuplah. Oh dengan kayu ini tak payah tuan-tuan. Mukjizat yang tidak ada tolak bandingnya Quran. Sepanjang hayat semakin dikaji semakin mengagumkan. Justru orang-orang kafir, orang-orang Eropa, orang-orang Barat banyak masuk Islam karena setelah mengkaji Quran. Oh itu namanya mukjizat. Kita pula dengan Quran mempermainkannya hanya untuk kepentingan pribadi, untuk membenarkan apa dilakukan, terus menggunakan qala ta'ala, qala Rasulullah. Apa nih? Kenapa tu tak malu langsung ke? Tuan ya. Alhamdulillah, minta maaf berhenti sampai sini tuan sekalian. Kita nak bicara sedikit tentang amal bulan Dzulhijjah. Kita berhenti pada hadis ke-17. Tajuk yang datang adalah memelihara anak yatim. Baik, Tuan dan Panjang dimana Allah Ta'ala, semoga kita bisa memahami tadi setidak-tidaknya dua perkara penting, puasa dan membaca Quran. Jadikan wirid kita puasa dan membaca Quran. Kedua-duanya akan memberi syafaat. Dan jangan lupa sifat kasih sayang kita tinggikan. Menurut daripada Prof. Dr. Ali Jumah yang datang ke Malaysia ini, hadis di antara terpenting oleh Imam Nawawi yaitu hadis kasih sayang. Itu yang pertama. Oh panjang kalau kita ceritakan tuan sekalian. Ya baik, sedikit kita bicara tentang apa yang akan berlaku dalam minggu depan ini. Bulan Dzulhijjah karena termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Dasarnya surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Inna iddatash syuhur inna Allah ta'ala syahran fi kitabillah ya ma khalaqas samawati minha arba'atan hurum. Surat Taubah. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara dua itu ada 4 yang dimuliakan Allah. Ayat itu jelas. 4 bulan itu disebut Rasulullah SAW. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan keempat terpisah namanya Rajab. Jadi kita berada dalam bulan yang dimuliakan Allah, Dzulhijjah. Satu lagi dari yang luar biasa, rujuk surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Saya berhentikan di situ aja. Yang artinya Allah bersumpah wal fajri demi waktu fajar, walayalin asyr dan demi malam-malam yang ke-10. Kalau Allah bersumpah, pencipta alam maya pada ini, pencipta segala-galanya bersumpah, ini mesti membawa makna yang luar biasa. Demi malam-malam yang ke-10. Ternyata kita mendapat anugerah daripada Allah Ta'ala tuan sekalian. Dalam 1 tahun ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa.
Nah, ini dianugerahkan kepada kita 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Pertama, 10 akhir bulan Ramadan. Istimewanya karena ada di dalamnya Lailatul Qadar. Syabas dan tahniah Tuhan sekalian. Yang akhir bulan Ramadan, 10 akhir, Tuhan dan qiyam, salat tahajud, khatam Quran, zikir, salawat, sedekah ya Allah. Keperhatikan tiap-tiap malam di surah ini berkumandang qiyamul lail bersama. Tahniah Tuhan sekalian, luar biasa. Karena 1 malam nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Allah beri masa pada kita 9 malam tuan-tuan, atau 10 malam. Coba, luar biasa itu. Dan apa yang Tuhan lakukan direkod oleh malaikat. Rekodnya malaikat tidak akan pernah kena fungus dan virus. Tuhan boleh klaim. Klaimnya bukan section 20, klaim section 21. Kalau nak cepat masuk besok sekarang. Boleh Tuhan sekalian, itu jelas. Dan itu anugerah, kehebatan, tahniah. Yang ketika itu, yang telah terlambat, yang double ya salahnya sendiri. Yang kedua, 10 awal bulan Muharram, 10 awal bulan Dzulhijjah, maaf. Ini yang akan kita bahas. Karena 1 hingga 10 peristiwa yang sangat mengagumkan, yang tidak pernah bisa masuk akal nggak nyampe. Yang ketiga, 10 awal bulan Muharram. Istimewanya ada pada tanggal 9 dan 10 yang dikenali Tasu'a dan Ashura. Insyaallah kita bahas bulan depan. Kita singkatkan saja berdasarkan hadis sanadnya sahih yang menyampaikan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pakcik Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Artinya lebih kurang, tanggal 1 Dzulhijjah, peristiwa diterimanya doa Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa, sekaligus perjumpaan manusia pertama di dunia di Jabal Rahmah di Arafah sana. Bagi tuan yang pergi dan umrah, dia tahu itu. Masya Allah, masih dikekalkan sampai sekarang. Itu perjumpaan manusia pertama selepas atuk dan nenek kita diambil tindakan disiplin oleh Ta'ala, turun dari surga ke dunia, diusir dari surga ke dunia, karena hanya salah satu aja, atuk-atuk dan nenek di surga. Allah sudah memberitahu ini semua dalam Al-Quran. Kita cerita singkat saja. Adam dan Hawa makan dan minumlah apa saja, tapi jangan mendekati pokok ini. Itu larangan, undang-undang kecil. Ternyata atuk dan nenek kita tidak kuat dengan provokator yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Akhirnya kecundang. Dan bukan saja mendekat pokok tapi memakan buahnya. Tapi yang luar biasa tindakan Allah tegas sekali. Terus dilucutkan dari segala jawatan. Pakaian kebesaran semua dilucutkan. Minta maaf istilahnya, ditelanjangi habis. Terus dibuang ke dunia. Dunia sebegitu besar, hutan belantara, binatangnya dinosaur dan anaconda sedang berkeliaran, dihuni oleh 2 orang aja, Adam dan Hawa. Bayangkan Tuhan, kita berimajinasi betapa beratnya ketika itu. Konon Nabi Adam kita ada di benua India, Siti Hawa di Jeddah, berapa ribu kilometer itu. Belum ada kemudahan asas, minta cakap, telanjang pula, nak makan apa, minum apa, pakaian bagaimana, tidak tahu sama sekali. Tapi Nabi Adam dan ibunda kita segera menyadari atas kesilapannya. Maka beliau terus berdoa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ayat, itu solusi, itu yang dilakukan atuk dan anak kita, mengakui atas kesilapannya dan mengatakan kami zalim kepada diri Allah karena hanya memakan buah. Jadi bila melanggar perintah Allah, itu namanya zalim. Zalim pada diri sendiri, minta ampun. Dan bila sudah mau mengakui salah dan minta ampun, Allah terima.
Akhirnya dipertemukan kembali. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah Ta'ala. Kalau dari akal nggak masuk akal, bagaimana itu? Berapa ribu kilometer, bagaimana caranya? Belum ada GPS, belum ada tandanya, tak ada kompas, tak ngerti apa-apa. Nah, coba bayangkan. Tapi Allah punya kuasa. Bertemu di Jabal Rahmah. Dan yang menarik, nah, di Jabal Rahmah, pertemuan itulah Nabi bersabda, jatuh 1 Dzulhijjah. Ini pelajarannya. Siapa yang mau berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah ini, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Itu yang kita ambil. La ilaha illallah. Luar biasa. Oke. Tanggal 2 Dzulhijjah, peristiwa diterimanya doa Nabi Yunus alaihissalam, sekaligus keluarannya berikan. Ini bukan dongeng, teman-teman. Ini cerita fakta dalam Al-Quran. Nabi Yunus, seorang nabi, seorang rasul yang berjuang, berdakwah ratusan tahun, bukan puluhan, ratusan tahun, tapi tidak ada apa sambutan. Difitnah, ditoma, dihina, macam-macam. Itulah sejak dulu kini selamanya pendakwah, pejuang kebenaran itu pasti begitu. Musuhnya banyak sekali. Sehingga walaupun nabi dan rasul pun, dia kan manusia biasa, adalah sifat give up, fed up lah, tuh, bosan lah, boring lah. Cuma ada nih, diajak menyembah Allah kau malah memusuhi. So nak pindah ke pulau lain, konon nak berjuang di sana, kok dapat sambutan ke pulau lain, macam kita nak pergi Langkawi, bukan nak piknik, bukan nak jalan-jalan, nak berdakwah. Tapi Allah SWT tidak menyukai. Kalau menjadi utusan, menjadi pejuang, menjadi petarung, jangan putus asa sampai titisan darah terakhir. Maksudnya begitu. Ini baru diganggu gini-gini sudah nak pergi, ini dianggap tidak kuat, maka dilempar ke dalam laut. Nah, itu kisahnya, cerita begitulah. Kalau diceritakan panjang tuh. Ditelan oleh ikan non, dulu ikan non, sekarang ikan jos, ikan paus. Coba bayangkan tuan sekalian, tatkala dalam perut ikan itu, jangankan sehari semalam tuan-tuan, 2 jam pun mati karena tidak ada oksigen, hamis. Tapi Allah nak jadikan cerita supaya umat akhir zaman memahami dan menjadi pelajaran yang luar biasa. 40 hari 40 malam tak makan tak minum, nah doa belaka tuan sekalian. Dan doanya itu Tuhan sudah hafal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak Tuhan kecuali ya Allah, maha suci Engkau, sebenarnya aku zalim. Coba 2 nabi tuan-tuan, tatkala diambil tindakan disiplin Allah Ta'ala, tidak menyalahkan, tidak ngeremeng, tidak meroyan, tidak ngomel. Nabi Adam tak mengatakan, ya Allah, aku hanya makan buah ini aja, takkanlah dibuang ini, kenapa itu, tak ada. Dan Nabi Yunus pun tidak mengatakan, ya Allah, aku sudah berjuang, aku sudah berdakwah dan pergi ke pulau lain bukan nak main-main. Engkau tahu isi hatiku, nak berjuang juga. Tapi kenapa kau masuk ke dalam perikeh? Tak ada. Yang ada kami zalim ya Allah, kami zalim ya Allah. Itu pelajaran sejak awal lagi, belum lagi kita tahu. Ini baru kalah perjuangan, kalah ngomel, meroyan, geremeng. So what happened? Pelajaran apa tuan-tuan? Tiap tahun bangkitkan pelajaran ini supaya jadi pejuang yang betul-betul karena Allah, bukan karena dihina orang, karena dimusuhi orang, karena kalah terus meroyan. Ya Allah, amit-amit Jambi, belajarlah Islam dengan benar-benar. Yang kasihan tuh ucapan mereka tuh diikuti orang yang tak paham, pengikut-pengikut yang membabi buta. Ini yang bahaya Islam nih tuan-tuan. Pelajaran ini diungkap balik supaya apa? Supaya kita kembalinya kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana, itu style Nabi Adam. Ini kuntu minadz zalimin, style Nabi Yunus. Dan Allah terima.
Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, jatuh pada tanggal 2 Dzulhijjah. Nah, ini Nabi terus bersabda, siapa yang mau berpuasa tanggal 2 ini dianggap ibadah selama 1 tahun dan tidak punya dosa sama sekali. Ya Allah, luar biasa contoh-contoh ini Tuhan ya. Oke, 3 Dzulhijjah peristiwa diterimanya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Itu juga Nabi Rasul diuji pula oleh Allah Ta'ala. Ujiannya ya berat, sudah kawin berpuluh tahun sampai istrinya yang menopause sudah tua. Dan menurut teori medis, teori kedokteran, wanita yang menopause tidak akan punya anak, tidak bisa hamil. Itu teori manusia, teori kedokteran. Tapi Nabi Zakaria tidak menggunakan itu karena dia ingin punya zuriat. Maklumlah Nabi kalau nggak punya zuriat, siapa yang meneruskan nanti? Nangis kepada Allah. Dan tangisan juga diabadikan oleh Allah. Rujuk dari surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku keseorangan, Kau zat yang memberi keturunan. Nangis. Allah terima doa tadi. Jatuh pada tanggal 3 Dzulhijjah, istrinya hamil. Terus Nabi bersabda, artinya lebih kurang, barang siapa berpuasa tanggal 3 Dzulhijjah, Allah akan kabulkan segala doa-doanya. Cukup jelas tuan-tuan. Jadi kita tinggal mengaplikasikan. Tanggal 4 Dzulhijjah, hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir. Ujiannya juga berat melalui ibunya, Siti Maryam, wanita yang cantik, yang solihah, yang tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Tapi diuji Allah Ta'ala, ya Allah, hamil tanpa sentuhan laki-laki. Wah, ini menderita Tuhan, dan cacat itu tuan-tuan. Tidak ada manusia itu hanya kecuali Maryam, tidak ada dulu kini selamanya wanita hamil tanpa sentuhan laki-laki, sehingga akhirnya menjadi dituhankan oleh masyarakat geblek-geblek itu, masyarakat yang non muslim itu. Jadi ada tuan bapak, tuan mak, tuan anak. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan kita, alhamdulillah. Tapi ujiannya begitu, sehingga diusir dari masyarakat itu di hutan, yang melahirkannya di kandang kambing. Singkatnya cerita, sesiapa yang mau prihatin atau puasa, dia puasa itu prihatin, merasa dirinya berat ketika itu, Allah akan bebaskan dari fakir dan miskin. Jadi saya mengajak diri saya, datuk-datuknya sekalian, tatkala kita berpuasa, berimajinasilah hari pertama, ya Allah, beratnya atuk dan nenek kita. Hari kedua, betapa beratnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Hari ketiga, Nabi Zakaria berat. No, kan gitu. Hari keempat, betapa beratnya Siti Maryam dan lahirnya Nabi Isa. Jadi kita semangat puasa itu luar biasa. Tanggal 5 Dzulhijjah, hari lahirnya Nabi Musa. Ini lagi berat lagi. Karena lahirnya Nabi Musa bersama dengan undang-undang brutal, undang-undang biadab yang dikuatkan oleh Firaun. Karena ada bomohnya yang mengatakan bahwa akan ada laki-laki lahir akan menghancurkan kerajaan Tuanku. Maka dibuatkan undang-undang, dikuat-kuasakan. Mulai hari ini, siapa melahirkan bayi laki-laki, bunuh. Masya Allah tuan-tuan. Maka ibu-ibu yang umur hamilnya sudah umur 7 bulan atau 8 bulan, wah, dikontrol hari-hari oleh Kementerian Kesehatan ketika itu. Klinik-klinik desa, klinik-klinik harus repot tiap hari, tiap saat dikontrol. Lahir laki-laki aja, kap, bunuh. Masya Allah. Saat itulah Musa dilahirkan. Manusia punya rencana tuan-tuan, Allah juga berencana. Ini pelajaran yang luar biasa. Jangan pernah takut kalau kita sudah bersandar kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Walaupun kalau lihat dari kenyataan, hancur Nabi Musa, dah tak akan hidup lah, begitu kan. Tapi Allah punya rencana. Menurut perhitungan ibu Nabi Musa lahir petang, subuh-subuh sudah dilahirkan. Tapi diperintah Allah untuk menghanyutkan ke sungai Nil. La ilaha illallah. Bayi tuan-tuan baru lahir dihanyutkannya, mati mestinya. Tapi kalau Allah yang merencanakan. Singkatnya cerita, di belakang istana itu ada sungainya, dibikin tempat pemandian Siti Asia, rileks dan sebagainya kalau nak ke pinggir pantai begitu. Nah, tahu-tahu dapat keranjang lewat itu.
Siti Aisyah dah takap dengan dayang-dayang. Apa itu? Coba ambil. Tahu-tahu dalam bayi. Dan Allah membuka nur kepada Musa tadi, bercahaya begitu. Siti Aisyah langsung terpikat balik ke istana. Coba bayangkan tuan. Orang yang paling ditakuti Firaun ada dalam istana, dibela oleh dia. Ini kerja Allah tuan-tuan. Itu panjang ya, kalau tuan-tuan menerangkan lebih jauh silakan. Siapa yang mau puasa tanggal 5 Dzulhijjah ini bebas dari siksa kubur dan bebas dari sifat hipokrit atau munafik. 6 Dzulhijjah, hari terima para anugerah para nabi dan rasul. Kebanyakan para nabi dan rasul mendapat anugerah di hari ke-6 Dzulhijjah. Barang siapa berpuasa tanggal 6 Dzulhijjah ini, Allah akan bebas, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Dan siapa yang dipandang Allah dengan penuh kasih sayang, haram masuk neraka. Itu aja, terus saja Tuhan. Tanggal 7 Dzulhijjah, hari tutupnya seluruh pintu neraka jahanam. Siapa yang berpuasa, Allah tutup 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Bagi Tuhan yang businessman atau businesswoman, coba ajar pekerja-pekerja cuti dulu, off dulu, puasa. Keluarkan sedekah, bungkus 50 bungkus ke antar ke surau, ke masjid, ke yatim piatu. Bagi tidak ada bisnis, yang penting Tuhan tanggal 7 itu lebihkan sedekahnya, lebihkan dermanya. Berapa? Up to you, nominalnya berapa, tapi yakinlah, ya Allah, hari ini Engkau buka 30 pintu kemudahan, Kau tutup 20 kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, jangan iya ke, betul ke, sokeh ke, sampai kiamat Anda tidak akan berjaya kalau punya perangai macam tu. Karena ragu-ragu itu hanya gangguan dari iblis. Sudah saya sebutkan kitabnya jelas, Turatun Nasihin, yang menyampaikan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Buka sendiri. Jadi begitu yang penting, jangan dikelirukan. Ini tak betul ada sebagainya. Siapa mereka? Siapa kita? Yakin aja kepada Allah. Apalagi kita punya dalil pakem yang luar biasa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini pegang aja. Siapa saja berbuat kebaikan, walaupun sebesar mungkin, Allah akan tunjukkan. Sebaliknya buat jahat juga begitu. Itu aja kita pegang. Insya Allah Tuhan dan beramal itu senang. Baik, tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Tarwiyah itu disebut hari confuse, hari bingung. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kali pertama mimpi diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Ya Allah. Padahal tuan-tuan, Nabi Ibrahim lah jarang, susah nak mendapatkan anak. Kawin pertama Siti Sarah tak dapat, sampai Siti Hajar baru dapat. Itu pun setelah lahir Ismail, konon setelah akikah lah begitu. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, tinggalkan anak dan istri kamu, balik ke negeri Syam, Syria sekarang itu, untuk berdakwah. Ya Allah, tapa hibahnya ketika itu, terutama Siti Hajar dan putranya. Karena Mekah ketika itu kering kontang, hanya pasir dan batu, bukan macam di section 20 ini. IOI ada, Tesco, Jasco, Paxson, Airbag, apa tuh, KK ada, 99 ada, melambak pinggir jalan orang jualan. Bayangkan, sananya batu dan pasir. Ketika Ismail dalam keadaan haus, meronta-ronta, ibunya air susunya habis. Macam mana ini? Lobak putih tak ada, sayur mayur tak ada. Bingung, keluar daripada rumah di Ka'bah. Tahu-tahu di depan Ka'bah nampak begitu, ada di Bukit Safa, mengada ayak tuan-tuan. Dan tinggalkan Ismail di depan Ka'bah, lari. Tak dok pula. Ya Allah, ujiannya beratnya. Pindah ke Marwah, kejar, tak dok pula, sampai 7 pusingan. Itu pria syai itu. Sekarang syai luar biasa, ekon, sebuah pas 24 jam, kanan kiri Zam-Zam tinggal ngapanya. Waktu itu bukit tuan-tuan, ya Allah, sampai ke Marwah ke-7, tahu-tahu hentakan Ismail, bayi itu hentak nangis, kencal keluar air. Dia ada meluru dari Marwah, zoom, akhirnya air Zam-Zam. Tapi tuan-tuan, anugerah dari Allah, dari surga langsung, air sumbernya itu, khasiatnya tidak pernah hilang sampai hari kiamat, dan tidak akan pernah habis diambil berapa triliun manusia. Tapi atas dasar
penderitaan dan perjuangan ibu dan anak tadi. Ini sejarah. Jadi waktu minum tu kita tahu, ya Allah, maka disunahkan berdoa. Okey. Siapa yang puasa tanggal 8 Dzulhijjah ini, hanya Allah yang Maha mengetahui betapa ganjarannya. Terakhir, pada tanggal 9 Dzulhijjah dikenali Arafah. Arafah artinya hari kepastian, hari yakin, hari di mana Nabi Ibrahim mimpi kali kedua. Jelas itu perintah daripada Allah Ta'ala, maka yakin perintahnya sama untuk menyembelih anaknya. La ilaha illallah. Siapa yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah ini, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dan sekaligus setahun yang sedang dilakukan ini. Maknanya kalau sekarang dosa tahun 2003, 2004, 2005 beres. Sekarang tinggal pilih Tuhan sekalian. Puasanya sama, subuh berhenti selepas sahur, dan maghrib baru berbuka. Niatnya sama, tapi ganjarannya ya Allah, tanggal 1 sampai jam berbeda-beda. Tawaran yang luar biasa. Masalahnya sekarang, yang mendapatkan tawaran itu luar biasa atau tidak, serius atau tidak, termasuk tuan dan puan. Itu aja masalahnya. Jadi yang tuan puasa 9 hari, syabas dan tahniah. Coba. Yang belum pernah, coba. Yang sudah, tahniah. Kita coba. Kita serius dong. Karena Allah akan memberikan pada hambanya yang serius, bukan main-main. Oleh karena itu tuan sekalian, lakukan sesuatu. Ajarkan keluarganya, viralkan, lakukan begitu. Tidak menjadi masalah. Puasa 1 bulan oke, katakan 9 hari tak boleh. Jadi itu sekalian. Oke, apapun terjadi, ini berita baik bagi orang malas-malas macam kita nih. Imam Syafi'i mazhab kita mengajarkan, isinya lebih kurang begini: kalau kalian tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Enak kan? Ini kaidah bagi orang malas. Yakni kalau tidak mampu 9, ya 8 lah. Tak mampu 8 ya 5 lah. 5 tak mampu 3 lah. 3 tak mampu paling tidak 2 nih, Tarawiyah dan Arafah. Itu pun kalau tidak mampu, setidak-tidaknya 1 hari Arafah itu jangan tinggalkan. Kalau itu pun tidak mampu, tolong tuan-tuan, section 21 tak jauh dari sekarang, masuk dalam sajalah tuan-tuan, menghabiskan beras Malaysia aja. Teruk betul lah ya. Saya doakan tuan dan tuan juga doakan saya. 9 hari kita puasa. Baik. Dan hari yang terakhir, hari ke-10, dikenali Yaumun Nahar, Yaumul Adha, hari penyembelihan. Ini lagi luar biasa. Kalau difilmkan banyak orang pingsan tuan dan sekalian. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah As-Saffat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbakuka fangdur madza tara qala ya abatil ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, artinya lebih kurang tatkala Ismail umurnya sudah boleh diajak bekerja, diartikan para ulama musafir sekitar umur 12 atau 13 tahun. Katakan anak kita sekarang tingkatan 1 lah, katakan begitu. Tahu-tahu dipanggil dari bapaknya pagi-pagi, wahai anakku yang kusayangi, tadi malam bapak mimpi nak, diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Ya Allah tuan-tuan, betapa beratnya ujian anak beranak ini. Ismail tingkatan 1 kan sudah pintar, tapi dia pun bukan hanya pintar tapi soleh. Kalau pintar jawabnya lain. Ayah, udahlah jarang tengok Mail. Tahu-tahu datang nak sembelih, tak ada unta ke ya? Tak ada lembu ke? Tak ada kambing ke? Kenapa mesti Mail? Kalau ayah tak suka Mail, cakap terus terang ya, Mail cari bapak lain. Kurang ajar. Itu anak pinter tapi keblinger tuan-tuan. Tapi anak soleh, ya Allah, ucapan dari anak muda ini. Ya abatil matumar, ya abah, kalau ini memang perintah dari Allah silakan ya. Mail sabar, artinya sanggup disembelih. La ilaha illallah. Luar biasa tuan sekalian. Harinya singkatnya cerita,
panggil istrinya, tolong mandikan, pakaian yang cantik-cantik, pakai minyak wangi dan sebagainya. Ini diartikan para ahli-ahli ulama fiqh, kalau tuan korban pilih yang baik, yang wangi, artinya yang gemuk, yang mahal, yang kuat, yang bagus itu. Jangan terbalik, beri handset yang berjenama, slipper berjenama, kasut berjenama, baju berjenama, apalagi kereta berjenama, tapi korban corot. Ini terbalik ini. Macam mana boleh begitu? Korban hanya setahun sekali, dan sekarang saya perhatikan di daerah Lembah Kelang ini antara 800-850. Di sini berapa? 850. Katakan 850, bayangkan. Setahun tuan-tuan. Bandingkan dengan pembayaran kita every month untuk berbil, bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil kereta, bil rumah, bil Clinton. Every month 3,000 plus, never mind 2,000 paling tidak, tak ada masalah pun. Ini 850 tahun maju mundur macam kena tsunami. Apakah no ini? Pikirlah tuan, yang belum dah korban balik cucuk dah berikan tuan pengurusi atau tuan bendahari, tuan ini korban saya, insyaAllah itu yang terbaik. Jangan tunda-tunda. Ya kalau tuan masih hidup, kalau mati tahun ini macam mana? Pada korban tu, ya Allah, ini perintah dari Allah tuan-tuan. Ayatnya jelas gamblang encet wela-wela. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jelaskan, aku telah memberi kau nikmat yang banyak sekali, dari ujung rambut sampai kaki free of charge. Allah tak minta makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, tak ada. Ya Allah minta apa? Fasalli, salatlah, wanhar, dan sembelihlah ibadah korban. Jelas. Jadi kita Allah perintah begitu, ya kita lakukan seberapa boleh. Yang sudah alhamdulillah lah, yang belum tuh jangan sampai main-main tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mempermainkan Allah, bagaimana? Seandainya anak putri tuan yang handsome, yang cantik, yang pintar, keluar daripada sekolah, zap, eksiden, patah 2 kaki, cacat seumur hidup, dan harus biaya 9.000, padan dablek. Jangan gitu pada Allah Ta'ala. Lakukan satu. Kalau nggak bisa cash, kita cita-cita tahun depan saya korban, kumpulkan dari sekarang, insya Allah boleh tuan-tuan. Kenapa tak boleh? Insya Allah nanti kalau dapat kiriman korban, ada ketuk pintu, Assalamualaikum tuan, salam, ini bagian korban dari surah An-Nur, 2 plastik begitu. Jawab, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, tahun ini aku terima daging korban, insya Allah tahun depan dan seterusnya aku yang memberi daging korban. Allahu Akbar, gitu. Diterima daging, alamak tulang aja, ya astagfirullah. Apa nih? Tolong tuan-tuan, ubahlah ya. Coba hari korban. Yang sudah korban, syabas sadane. Yang belum, bismillah. Jangan tangguh-tangguh, keluar. Tidak teman-teman, jual itu jam tangannya, jual handsetnya sementara, ya. Oke tuan sekalian, apalagi Rasulullah bersabda, man kana satu alam yudahi wa yukrimu salana, siapa punya duit jadi mau berkorban, tak usahlah pergi musala, tak usah pergi surau, tak usah pergi masjid, ngada-ngada Allahu Akbar konon, Allah betul, Allah Maha besar, tapi anda loke bakil kedekut cetil berdidil dedewil. Apa nih? Oke tuan ya, tuan ya. Sudah dapat berapa lembu? 16. Tahniah. Wah, alhamdulillah. Baik tuan sekalian, itu aja, terima kasih. Saya simpulkan kembali tuan-tuan, insyaallah di bulan Dzulhijjah ini, pertama puasalah tuan-tuan 9 hari. Kemudian kita sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha disunahkan jangan makan dulu. Berbeda Idul Fitri. Idul Fitri kita sunahkan makan dulu, minum dulu. Tapi Idul Adha tidak makan dulu. Keluar daripada surau, tengok lembu, tengok kambing, kita terkejut, hati akan punah. Orang kalau lapar tuan-tuan, otaknya cerdas. Ya Allah tuan-tuan, mereka jah korban, aku kok belum. Nah gitulah tuan sekalian, itu masalahnya.
perbanyak zikirnya la ilaha illallah, perbanyak takbir, tuan sekalian, perbanyak sedekah. Segala yang kita lakukan, binatang kita korbankan, mulai tetesan darah pertama sudah diampunkan dosa-dosa dan korban dan seluruh keluarganya, dan daging-dagingnya dibagikan akan ditimbang oleh Allah Ta'ala untuk memberatkan timbangan kita di padang mahsyar nanti, dan akan menjadi kendaraan menuju ke surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan pada kita dan melakukan sebaik-baiknya. Selamat menyambut bulan Dzulhijjah, selamat berpuasa, selamat berkorban. Semoga kita mendapat ridha dari Allah. Baik tuan sekalian, itu saja, terima kasih. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cicitnya berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan wa santa'iba. Allah takhidna mutqala sudakin wa akhrijna mukhraja sudakin wa jalana sultanan nasira bi rahmatika ya arhamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita sembahyang duha.